Apa sih sampean tuh nempel-nempel, senggol-senggol? Sampean pikir saya itu wanita yang bisa digoda-goda? Kita mau makan di sini, Mas. Iya, Tin. Mas, ini kan restoran mewah. Masuk yuk. Eh. Gue cinta sama lo. Gue pengen ngebahagiain lo. Lo kasih kesempatan buat gue, Tin. Biar gue bisa buktiin sama lo omongan gue tadi. Ya. Lo mau kan? Sebenarnya aku kangen banget sama kamu, Tin. Walaupun aku bisa dengar kamu, bisa lihat kamu, tapi aku ngerasa kehilangan kamu, Tin. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bohongin diri aku sendiri, Tin. Seolah-olah nggak ada apa-apa kalau depan kamu. Padahal hati aku kosong, Tin. Pas kamu bilang ada laki-laki lain di hati kamu. Andai sampean ada di sini, Mas, pasti sampean gak akan ngebiarin Centini sendirian. Sampean pasti ngasih tempat, sediain buat Centini nangis. Cuma sampean yang bisa bela Centini, Mas. Di saat aku dihina, di saat aku direndahkan. Mana jinglikannya? Aku mau dengar sekarang. Lama banget sih, Bar. Sabar dong, Kinan. Ini kan belum jadi semuanya. Atau gini aja deh, aku kasih kamu kalau sudah jadi semuanya. Gimana? Aku mau dengar sekarang, aku mau dengar jingle iklannya sekarang, tapi Tanpa apa? tapi tanpa suaranya Centini. Kamu tuh kenapa sih benci banget sama Centini? Ada masalah apa sih? Aku ngelakuin ini semua tuh untuk kamu, Bar. Supaya kamu nggak dianggap menghasilkan karya yang kacangan. Lagian apa sih menurut aku suaranya dia sama sekali nggak oke, tau nggak? Lagian buat apa sih, Bar? Toh kita lagi mengadakan audisi juga. Aku yakin banget masih banyak penyanyi lain lebih bagus daripada dia. Buat apa sih? Udah ya, aku jadi nggak mood nih, aku balik aja ya. Oh ya, nanti kamu kirimin aja itu jingle ke kantor aku. Tapi tanpa suara Centini. Dan satu lagi, Bar, aku mau ingetin sama kamu. Kamu itu kerja sama di perusahaan di mana aku kerja juga. Jadi harus kamu belain aku, bukan Centini. Halo, Mas. Kamu di mana, Fir? Aku masih di rumah ini, siap-siap mau ke rumah sakit anterin barang-barangnya Pipit. Udah, kamu nggak usah mikirin barang-barang Pipit deh. Udah aku beliin semuanya kok. Kamu nggak usah kesini dulu deh. Kenapa? Tadi aku udah konsultasi sama dokter. Dan dokter bilang, Pipit itu bisa ngedrop seperti ini juga gara-gara dia stres. Nah, menurut aku, dia stres itu gara-gara kamu. Jadi mendingan kamu nggak usah kesini dulu sekarang. Loh, Mas nggak bisa gitu dong. Aku juga pengen ketemu Pipit. Ya udah, terserah kamu aja. Berarti kamu itu mau Pipit tambah stres dan tambah sakit lagi, ya kan? Kalau emang kamu udah siap dengan segala konsekuensinya juga nggak apa-apa kok. Datang aja ke sini. Tapi Mas,
Udah deh. Kamu tuh jangan maksa, kenapa sih? Aku harus berbuat sesuatu. Aku nggak bisa diam aja gini dihalangin ketemu Pipit. Nah, ini gimana caranya gue ketemu sama Pipit ya? Aku pasti kasih kok. Kita masih bisa bicarakan ini baik-baik. Walaupun hak asuh Pipit itu di tangan aku. Aku nggak pernah punya niat untuk misahin papanya sama anak. Aku pasti kasih kamu ketemu sama Pipit. Tapi kamu sendiri Restu yang bikin keadaan ini makin keruh. Kamu mungkin pura-pura sama ancamannya. Kalau emang dia serius dengan ancamannya, pasti gue gak bisa ketemu lagi sama Pipit. Jadi ribet semuanya. Apa yang harus gue lakuin ya? Pengiriman barang dari Restu. Gue gak pernah ngirimin ini. Kok dari gua sih? Hah? Ada yang ngirim barang ke sana. Pakai nama gua, siapa? Selama di Jakarta apa sih yang terjadi? Aku akan buktikan, Restu. Omonganku nggak main-main. Aku bisa tuntut kamu di pengadilan. Kamu. Firna. Kamu ngapain sih nyuruh Mas Gio ke rumah? Kamu tuh nggak kapok ya aku laporin polisi? Restu, aku nggak main-main loh. Lain kali aku nggak akan cabut tuntutanku seandainya kamu itu masuk penjara. Kamu tuh kenapa sih? Kamu kenapa? Kok sekarang berubah banget sih? Dulu nggak kayak begini. Kamu pengertian, kamu juga sering dukung aku dulunya. Aku berubah ya karena kamu. Karena apa yang udah kamu lakuin ke aku. Karena itu. Apa yang udah aku lakuin sama kamu? Apa yang salah? Aku nggak pernah ngelakuin kesalahan apapun. Dan ya udah nggak apa-apa. Kalau emang salah, ya udah nggak apa-apa deh. Tapi sekarang Pipit, coba pikirin Pipit. Dia sekarang tersiksa. Hah? Nggak, kamu tuh kenapa egois banget sih? Aku egoisnya karena kamu, Restu. Kamu lupa apa yang udah kamu perbuat ke aku ya? Hah? Harus aku beberin semua kesalahan kamu. Iya, emang semua salah aku kok. Dari dulu sampai sekarang semua salah aku. Salahin aja aku semuanya, nggak apa-apa kok. Sampai sekarang aku juga mikir, kenapa ya? Kok aku bisa cinta sama kamu dulunya? Kenapa aku bisa harus menikah sama kamu? Hah? Kenapa? Karena cinta, iya. Dan kalau emang aku bisa cinta sama kamu, kenapa? Hah? Enggak. Kalau emang aku bisa putar balik waktu lagi sekarang, dan untuk memilih apakah aku akan mencintai kamu, enggak, aku nggak akan pilih. Kamu mau ngomong cinta, iya Restu? Hah? Kamu mau ngomong tentang cinta? Ini apa? Apa? Kamu udah ngasih apa ke Centini selama ini, hah? Itu yang kamu bilang cinta? Restu, udah deh. Kamu sekarang udah bebas. Terserah kamu mau ngapain sama Centini, terserah. Tapi jangan ganggu aku sama Pipit. Ingat kamu. Ya untuk ini aku juga nggak tahu apa-apa. Ini